Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang PKN, tentang materi 1, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggara pemerintah negara. Nah, hal ini bagaimana kita harus mempelajari nilai-nilai apa saja yang terdapat pada sistem kekuasaan dalam pemerintah negara. Sebelumnya, dalam praktek kekuasaan, kita harus mengetahui tentang makna kekuasaan. Kekuasaan sendiri bisa diartikan mengenai mempengaruhi. Mempengaruhi dalam hal apa? Dalam hal tentang kebijaksanaan. Misalnya, dalam suatu kelas, kalian ada ketua kelas. Ketua kelas tersebut memberikan sebuah peraturan di mana peraturan tersebut tuh harus ditetapkan dan harus diaturi oleh semua siswa. Hal ini juga terdapat pada penyelenggara negara kita. Apalagi negara kita itu sangat luas. Banyak sekali suku dan bangsa, masyarakatnya pun juga sangat banyak. Hal ini bagaimana kita harus memahami tentang praktek penyelenggara negara. Sebelumnya, dalam praktek penyelenggara negara Indonesia itu sendiri kita harus mengetahui dalam konsep dari John Locke. Siapa itu John Locke? John Locke merupakan seorang ahli di mana dia itu adalah seorang yang mencetuskan dari 3 sistem pembagian kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan tersebut apa saja? Yaitu 1, legislatif. Kedua, yaitu sistem eksekutif. Dan yang terakhir yaitu federatif. Nah, sebelumnya, kita harus memahami mengenai makna apa saja legislatif, eksekutif, sama federatif yang akan dikemukakan oleh John Locke. Kalau legislatif, kita biasanya secara umum bahwasanya kalau sistem legislatif ini adalah membuat undang-undang. Sedangkan untuk eksekutif sendiri, yaitu dia hanya menjalankan undang-undang. Hal ini kita juga nantinya akan perbedaan dengan mengenai para ahli yang dinamakan Montesquieu. Sedangkan untuk federatif sendiri yaitu tentang bagaimana kita menjalankan tentang hubungan luar negeri. Ini yang dinamakan federatifnya sendiri. Sedangkan kita di negara Indonesia sendiri, kita itu menganut paham mengenai trias politika. Nah, pasti anak-anak baru mengenalkan tentang trias politika sendiri. Trias politika sendiri itu dikemukakan oleh para ahli yang dinamakan Montesquieu. Nah, kalau trias politika sendiri itu ada perbedaan dengan John Locke. Karena apa? Memang ada 3. Tetapi 3 itu yang dinamakan apa saja? Ada yang namanya legislatif. Ada yang namanya eksekutif. Dan yang terakhir adalah yudikatif. Nah, hal ini biasanya di negara kita juga sudah umum. Karena apa? Negara Indonesia juga menganut paham mengenai yang kekuasaan legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Kalau legislatif tadi itu fungsinya apa? Tetap, yaitu membuat rancangan undang-undang. Sedangkan kalau eksekutif sendiri yaitu menjalankan rancangan undang-undang. Sedangkan untuk fungsi yudikatif sendiri yaitu mengawasi dalam pelaksanaan undang-undang dasar. Nah, sedangkan kalau legislatif sendiri itu merupakan dalam rancangan itu apa saja badannya? Ada yang dinamakan DPR, ada yang dinamakan DPD, dan ada yang dinamakan DPRD. Sedangkan kalau fungsi eksekutif sendiri yaitu ada yang dinamakan presiden. Nah, presiden akan dibantu dengan siapa? Dibantu dengan wakil presiden. Nah, sebelumnya untuk fungsi yudikatif sendiri yaitu kita adalah ada badan namanya Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial, dan ada Mahkamah Konstitusi. Itulah tadi mengenai sistem kekuasaan negara.
Sebelum menjelaskan secara detail, kalian harus bisa memahami apa saja yang mengenai sistem kekuasaan negara kita. Nah, perlu diketahui negara Indonesia memang pada saat ini yaitu menggunakan sistem yang trias politika. Karena apa? Di negara kita itu rancangan undang-undang dasar itu juga dibuat oleh badan legislatif yang biasanya itu merupakan DPR, DPD, dan DPRD. Nah, sebelumnya di sistem kekuasaan negara itu ada dua. Apa saja? Yaitu ada pemerintahan pusat atau biasanya kita bisa disebut dengan PP singkatannya, dan ada yang dinamakan PD ataupun pemerintah daerah. Itu yang biasanya dilakukan oleh bangsa Indonesia atau sistem kewarganegaraan kita. Nah, sedangkan kita ambil alih, kita harus menjelaskan mengenai tentang penerapan sistem kekuasaan di negara Indonesia. Baik, sekarang kita harus ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem penerapan kekuasaan negara Indonesia. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem penerapan kekuasaan di Indonesia. Penerapan sistem kekuasaan di negara Indonesia sendiri itu ada dua, yaitu ada yang secara vertikal dan ada yang secara horizontal. Nah, kalau yang dinamakan vertikal perlu digarisbawahi bahwasanya kalau vertikal sistem pembagian kekuasaan itu dititik beratkan kepada desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi sendiri itu merupakan suatu wewenang yang dari pusat diberikan kepada daerah. Hal ini misalnya pada saat ini kan ada tentang gubernur. Sistem kepemimpinan gubernur ini biasanya bisa dikategorikan dengan sistem pemerintahan daerah. Karena apa? Di dalam pusat yang dipimpin oleh presiden sendiri itu diturunkan lagi kepada daerah yang dinamakan provinsi. Nah, selesai provinsi, dia itu diturunkan lagi kemana? Ke kabupaten atau kota. Nah, setelah ke kabupaten atau kota sendiri itu turunlah lagi kepada di desa. Ini yang dinamakan dalam desentralisasi. Biasanya dalam pusat sendiri ini dipimpin oleh presiden. Nah, sedangkan desentralisasi itu apa kegunaannya? Yaitu satu, kita itu meringankan tentang beban terhadap pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Nah, sekarang kita masuk kepada horizontal sendiri. Kalau horizontal sendiri itu berdasarkan fungsinya. Artinya apa? Fungsinya ini sendiri itu ada lembaga-lembaga yang sudah sesuai dengan undang-undang dasar. Nah, bagaimana? Ada contohnya yaitu mengenai legislatif. Lembaga ini merupakan lembaga yang sangat penting yang ada di negara Indonesia. Dan eksekutif. Ada yudikatif ataupun kehakiman. Ada lembaga eksaminatif. Ada lembaga yang bersifat moneter. Dan ada lembaga yang bernama konstitutif. Nah, hal ini juga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kalau legislatif tadi itu hanya membuat undang-undang dasar. Sedangkan untuk eksekutif sendiri itu tetap presiden itu dibantu oleh wakil presiden untuk menjalankan undang-undang dasar. Nah, sedangkan kalau yudikatif atau kehakiman itu tetap sama, yaitu mengawasi jalannya undang-undang dasar. Nah, sedangkan kalau fungsi eksaminatif sendiri itu biasanya kita itu dititik beratkan pada pengelolaan uang. Uang apa? Uang dalam negara. Nah, sedangkan kalau moneter itu juga tetap sama tentang keuangan, tapi dititik beratkan pada kemoneteran. Dan yang paling terakhir yaitu pada fungsi konstitutif. Kalau fungsi konstitutif sendiri itu bisa apa? Bisa
bisa menambahkan tentang apa? Tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kita sekarang ini langsung belajar mengenai bagaimana tentang horizontalnya, sistem lembaga-lembaga yang berdasarkan fungsinya. Karena apa? Di sini sistem pemerintahan ataupun bentuk pemerintahan itu kita itu menganut sistem apa? Presidensil. Kita menganut tentang sistem presidensil. Artinya apa di sistem presidensil ini? Bentuk pemerintahan negara, bentuk kepala negaranya itu dititik beratkan pada presiden. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan dibantu oleh para menteri. Hal ini bisa dijelaskan bahwasannya dalam sistem presidensil ini itu ditentukan dalam sistem pemilu. Nah, ketika pemilu itu sudah dijalankan, maka presiden itu berhak apa? Berhak mengangkat dan berhak memberhentikan seorang menteri. Hal ini semua yang ada di negara kita itu dijalankan dan dibantu oleh wakil presiden dan menteri. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui kedudukan dan fungsi kementerian di negara Indonesia sendiri. Dalam hal ini, presiden yang sebagai bentuk kepala negara dan sekaligus bentuk pemerintahan negara itu memang mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Itu pun berbeda-beda. Hal ini nanti kita akan mempelajari selanjutnya.